Sebetulnya tidak mudah perjalanan kami, sempat ada batu terjal yang harus kita terjal. Dikarenakan begitu kami punya sesudah menikah, kami punya anak satu yang baru kira-kira umur 3 bulan, harus terpaksa saya bawa ke Sragen. Karena di Kediri pun kami orang tua yang biasa saja, yang tidak seperti orang yang lain punya warisan, punya modal dan sebagainya. Akhirnya kami beritikat untuk pindah ke Sragen dengan mandiri. Di situ kami ditugaskan oleh suatu perusahaan. Kebetulan perusahaan ini di depan toko saya yang dulunya saya ikuti. Saya di situ ikut 4 tahun. Pekerjaannya hanya khusus di rice milling. Rice milling. Ya, kemudian dengan ketertarikan saya dan hobi saya mencintai pertanian, akhirnya kami tertarik. Di situ kami mendapat selama 4 tahun di pabrik tersebut, kami mendapatkan pengalaman yang betul-betul tidak bisa kami bayangkan bahwa saya bisa berkesempatan punya pengalaman seperti ini. Akhirnya dengan berat hati kami meninggalkan perusahaan tersebut dan kami harus berinovasi, mengembangkan suatu penggilingan yang lebih canggih. Terus terang pada tahun 98 itu kami juga masih bangun pabrik penggilingan itu dari nol sampai penggilingan itu bisa beroperasi. Bahkan nggak kecil, langsung kami diberi kuasa untuk membuat penggilingan yang kapasitasnya itu 5 ton per jam masuk dari gabah. Nah, dari situlah 1 tahun 2 tahun alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti halnya PT Rutan, Buhler, terus kemudian dari budidaya, dari Huansa juga. Dari situlah kami merasa tertarik sekali dan beritikat bahwa saya pengen mengembangkan dunia selepan yang betul-betul modern. Istilahnya selepan robot. Jadi selepan itu penggilingan itu dengan kapasitas yang sebesar apapun itu tenaga kerjanya sangat kecil. Langsung kami karena di sekeliling Sragen ini pada tahun sekitar 2000-an, 2001, 2022 itu memang belum ada yang mesin yang namanya mesin elevator atau bisa disebut mesin robot. Jadi orang nggak perlu mengangkat gabah ke atas, cukup dengan alat yang kami bikin ini, dengan memasukkan di bawah dia sudah keluar sendiri di atas. Oke, tapi yang panen tetap manual manusia ya? Dulu di 98 masih manusia. Kalau sekarang? Masih manusia dan sebagainya. Terus kemudian setelah saya keluar, saya buka toko dan berkeinginan supaya panen di Sragen ini tidak menggunakan manusia. Dari ngaritnya dari sampai ngaritnya. ngantar untuk ke mesin penggilingannya. Akhirnya kami buka bengkel yang tadinya di rumah, kami bisa bikin gudang karena memang di situ pekerjaan tiap hari ramai bertumpuk dan bertambah terus dari karyawan 2 menjadi 4 menjadi 6 menjadi 12. Dari situlah kami bisa bikin gudang. Dan dari cerita panen tadi, saya pertama kali toko ini saya bikin untuk penjualan khusus yang namanya kombain. Kombain untuk alat panen itu. Untuk alat panen itu? Ya, karena memang pada waktu itu di 2002-2003 itu belum sama sekali mengenal. Akhirnya kami kenalkan, kami pun laris dan kami pun untung banyak dengan adanya itu. Karena di 1 bulan saya bisa menjual 47 unit. Dan saat ini belum? Kalau saat ini sudah banyak. Di seluruh Indonesia. Kami di Sulawesi ada, di Sumatera ada. Oh, sudah pernah mengirim ke sana ya? Ya? Sudah ada, pekerjaan kami di sana sudah ada. Di Kalimantan banyak, ada 9 unit. Di Kalimantan Tengah tepatnya, karena di sana memang petaninya banyak lahan pertanian. Di Merauke juga ada. Di SP6, SP9 kami dapat, SP6 sama SP7. Kami juga ada pekerjaan di sana. Di Sulawesi, di Kota Sidrap sama di Goa. Hari ini itu sudah 2 tahun yang lalu kami kerjakan. Kalau produksi mesin sudah banyak. Ada beberapa yang kami punya alat, punya pekerjaan spesial sekali yang istilahnya yang produk kami sendiri yang kami bikin, yaitu namanya elevator. Elevator ini pun kami selalu berinovasi karena ketika kami membuat yang model pertama itu, karena memang banyaknya bengkel seperti saya, akhirnya ada yang niru. Kami pun berinovasi supaya nggak ada berniru, berinovasi dan berinovasi lagi. Sampai saat ini kami punya suatu model yang nggak kalah canggih dengan model import. Jadi walaupun lokal, kami untuk kapasitas, model kerapian dan sebagainya, kami nggak kalah dengan import. Alhamdulillah kami pernah bekerja
di perusahaan seorang pejabat tinggi juga, yang di sini mungkin tidak bisa kami sebutkan, tapi ada faktanya. Dari PT Pertani juga kami pernah mengerjakan. Terus kemudian kami juga pernah dipercaya mengerjakan proyek dalam waktu 6 bulan 72 unit rice milling di seluruh Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah. Itu kalau nggak salah pada tahun 2014. Sebetulnya kalau kita teliti dengan harga yang tidak seperti ini, kita untungnya mungkin bisa masuk di 30-40%. 30-40%. Tapi dikarenakan dengan harga besi peralatan itu yang naiknya setiap minggu dan sedangkan kita penjualannya nggak bisa naik, mungkin dari keuntungan tersebut ya paling menyusut menyusut karena memang yaitu besinya naik terus, sedangkan kita mau menaikkan pekerjaan kita yang namanya elevator, blower dan sebagainya itu tidak bisa dengan setiap minggu kita naikkan, tidak bisa. Berapa elevator kalau harganya, Pak? Biayanya kami untuk ukuran 6 in, ukuran 6 in itu kapasitas untuk beras itu 5 ton per jam. Itu kami jual seharga 17 juta dengan tinggi 7 meter. Kalau ada lagi yang 8 in itu yang tinggi 7 meter, yang kapasitasnya bisa 8 ton sampai 10 ton, itu kami jual sekitar 25 juta. Ada lagi 10 in yang kapasitasnya 10 ton, dan hari ini kami juga bikin yang 12 in yang kapasitasnya 12 ton per jam untuk proyek yang ada di Subang.